Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku mau bikin tutorial edit video jedak jeduk 3D hologram di aplikasi Alikmotion. Nah, di sini aku udah tambahin background sama backgroundnya, dan aku udah tambahin beat-beat di lagunya sama fotonya juga. Nah, buat kalian yang mau download background sama backgroundnya, kalian langsung aja klik link di deskripsi, dan buat kalian yang mau tahu detik beatnya, kalian juga langsung bisa cek di deskripsi. Selanjutnya kita masuk di gambar backgroundnya, kita klik efek, lalu kita cari efek yang usap. Kita klik yang pengaturan standar, lalu di awal kita setting jadi 32%, lalu yang di akhir kita setting jadi 102%. Untuk sudutnya kita atur jadi 270 derajat. Oke, di sini kita klik yang ini, lalu kita klik yang gandakan satu layar. Kita klik gambar yang atas, kita klik efek. Nah, di usap ini yang awalnya kita naikin jadi 68 derajat. Nah, yang di akhir kita jadiin 100. Dan buat sudutnya kita ubah jadi 90. Oke, teman-teman. Kalau udah di sini kita masuk di beat yang pertama, kita tambahin satu foto. Kita panjangin sampai detik 306. Kita pilih yang move dan transform, kita masuk di bagian yang ketiga, kita ubah jadi 375. Oke, kita masuk di bagian yang pertama, kita kasih keyframe, kita geser ke kanan, lalu kita kasih keyframe, kita turunin fotonya kira-kira segini, kita geser ke kiri, kita masuk ke kurva, kita klik yang kurva ketiga, lalu kita setting segini. Oke, di sini kita geser fotonya sampai di pertengahan backgroundnya ini. Nanti jadinya kayak gini. Nah, kayak gini. Kalau udah, kita tambahin foto yang sama kayak tadi. Kita perpanjang sampai selesai. Lalu kita klik yang move dan transform. Kita masuk di bagian 3, lalu kita ubah jadi 375. Oke, kita kasih keyframe di beat yang pertama. Kalau udah, di sini di detik yang 708 kita ubah jadi 500. Lalu kita masuk di detik 816, kasih keyframe lagi, kita naikin jadi 555. Oke, jadi kayak gini ya teman-teman. Nanti jika sudah, di sini kalian masuk di efek, lalu kalian klik tambahkan efek, kalian cari efek balik layar. Nah, yang ini kalian klik yang pengaturan standar. Oke, kalian masukin keyframe di detik ke 708. Nah, kalian biarin 0,0 aja, lalu kalian masuk di detik 726. Kalian kasih keyframe, kalian atur di negatif 91. Oke, lalu kalian masuk di detik 816 dan atur jadi negatif 78,3. Lalu di sini kalian masuk ke sumbu. Nah, di sumbu kalian atur jadi 90. Oke, kalian masuk ke efek lagi. Kalian klik yang tambahkan efek, lalu kalian cari yang bayangan panjang. Yang ini. Kita klik yang pengaturan standar. Lalu di sini kalian masuk di detik 708. Lalu kalian kasih keyframe, kalian ubah jadi 0. Kalian masuk di detik 816, kalian kasih keyframe, kalian ubah jadi 0,34. Oke, kalian masuk di sudut. Nah, yang di sudut kalian masuk di detik 7,08, kalian kasih keyframe, kalian atur jadi 0. Lalu kalian masuk di detik 8.16, kalian kasih keyframe, kalian ubah jadi 86,5. Oke, kalau udah, kalian kembali, kalian masuk ke move dan transform. Kalian masuk di bagian pertama, lalu kalian masuk di detik 708, kalian kasih keyframe, kalian masuk
di detik 8:16 kalian kasih keyframe, lalu kalian geser ke bawah. Nah kayak gini ya teman-teman. Nah nanti jadinya bakal kayak gini. Oke, kalau udah kalian masuk di efek, kalian klik yang bayangan panjang, lalu kalian cari alpha, kalian ubah jadi 75,0. Nah segini, lalu kalian klik yang ini, kalian klik yang gandakan satu layar. Nah kalian panjangin sampai detik 9:09, lalu kalian potong di kiri. Nah lalu yang foto atas ini kalian klik yang move dan transform, kalian klik yang bagian ketiga, kalian mundurin sampai 530, lalu kalian ke ataskan ke sini. Nah kalau udah di sini kalian potong gambarnya sesuai bit. Lalu kalian masuk di foto yang panjang, kalian klik yang move dan transform. Di sini kalian masuk di bagian satu, di setiap bitnya kalian tambahin frame. Nah kalian masuk di bit yang kedua, kalian geser ke kiri. Lalu kalian masuk di bit yang ketiga, kalian geser ke kanan. Oke, kalian ulang-ulangin aja ya teman-teman, ke kiri ke kanan. Kalau udah kalian geser ke kiri, kalian masuk ke kurva, kalian klik kurva 3, lalu kalian fullin aja ke atas. Lalu kalian masuk di foto yang kecil, kalian klik move dan transform, kalian kasih frame, kalian geser ke kiri, lalu kalian kasih frame lagi, kalian turunin kira-kira segini, kalian geser ke kiri. Kalian balik, lalu kalian klik yang efek, kalian klik tambahkan efek, kalian klik yang efek balik layar. Nah yang di sudut kalian kasih keyframe, kalian tekan geser ke kanan, lalu kalian kasih keyframe lagi. Di sini kalian ubah sudutnya jadi min 80, kalian pindah geser ke kiri. Kalian masuk di sumbu, kalian tambahin keyframe, kalian geser ke kanan, kalian tambahin keyframe lagi, kalian ubah jadi 90 derajat, kalian geser ke kiri, kalian kebawain lagi. Oke, kurang lebih kayak gini. Oke, kalau udah kalian masuk di foto yang panjang, kalian klik efek, kalian klik tambah efek, lalu kalian cari yang tepi halus. Lalu di kekuatan kalian ubah jadi 0,40. Mask ke layarnya kalian aktifin, lalu kalian balik, kalian klik efek, kalian cari yang miring halus. Nah di radiusnya kalian turunin jadi 28. Yang kedua kalian ubah jadi 20, dan yang ketiga kalian ubah jadi 20 juga. Nah jadi nanti bakalan kayak gini. Kalian klik lagi, kalian klik tambahkan efek, lalu kalian klik yang balik layar, lalu kalian di sudut ini kalian tambahin keyframe di sesuai bitnya. Nah yang di keyframe kedua kalian ubah jadi negatif 15, lalu di keyframe yang ketiga kalian ubah jadi 15, dan di keyframe selanjutnya kalian ubah jadi negatif 15, dan selanjutnya kalian ubah jadi 15. Kalian kembali, kalian klik gandakan satu layar, kalian masuk di foto yang bawahnya, kalian klik efek, masuk di warna dan cahaya, lalu kalian cari yang peta spektral, kalian klik yang pengaturan standar, kalian klik, lalu kalian kasih keyframe, kalian geser ke kiri, lalu kalian kasih keyframe lagi, kalian ubah di 3,0. Oke, kalau udah kalian geser ini ke kanan, kalian masuk ke efek, kalian klik tambahkan efek, kalian masuk di gambar dan tepi, kalian klik yang glow scan, lalu di thresholdnya kalian ubah jadi 0,40, di radiusnya kalian fullin. Nah di smoothing
kalian atur jadi 0,33. Lalu kalian kembali, kalian masuk di border dan bayangan, kalian klik yang ketiga, kalian aktifin, lalu warnanya kalian ubah jadi putih. Nah, buat ukuran kalian atur jadi 50. Kalau udah, kalian klik yang foto atas, kalian klik border dan bayangan, kalian klik yang ketiga, ininya aktifin, kalian ubah warna putih, lalu ukurannya kalian ubah jadi 20 ya teman-teman. Nah, kalau udah di foto yang pertama, kalian agak zoom sedikit segini, kalian masuk di efek, lalu kalian tambahin efek peta spektral, lalu kalian klik, kalian tambahin keyframe, kalian geser ke kiri, kalian tambahin keyframe lagi, kalian ubah ke 3000, kita geser ke kanan. Nah, di efek kita klik, lalu yang peta spektral kita arahkan di atas glow scan. Nah, jadi bakalan kayak gini. Nah, jadi foto-foto selanjutnya sama aja kayak tadi ya teman-teman. Nah, kalau udah kalian samain move dan transformnya kayak foto yang pertama tadi, kalian langsung aja kayak potong kayak gini. Lalu di sini kalian masukin yang bagian satu tadi. Nah, lalu di foto sebelumnya kalian klik efek, kalian klik yang salin efek, lalu kalian tempel efeknya di foto yang panjang ini kayak gini. Lalu kalian masuk di foto yang tadi barusan dipotong. Nah, kalian klik move, lalu di sini kita kasih keyframe, tekan geser ke kanan, lalu kasih keyframe lagi, kalian ke bawahin gini, tekan geser ke kanan. Nah, nanti jadinya bakal kayak gini. Kembali ke foto yang pendek di pertama, kalian klik, lalu kalian salin efeknya, lalu kalian tempelin efeknya di foto yang kedua ini. Nah, kira-kira segini. Oke. Foto yang panjang ini kita gandakan satu layar. Oke, kalau udah kalian masuk di foto yang sebelumnya, kalian klik efek yang di bawah itu, kalian klik efek, kalian klik yang salin efek, lalu kalian tempelin efeknya di foto ini juga yang bawah, kalian klik tempel efek. Nah, kalian di sini hapus aja yang tepi halus, miring halus, sama balik layarnya kita buang dulu ya guys. Nah, lalu kita masuk di border dan bayangan, kalian masuk yang ketiga, kalian aktifin bayangannya, lalu warnanya kalian ubah jadi putih. Ukurannya kalian tingkatkan jadi 50. Kembali klik foto yang pertama, kalian masuk di border dan bayangan, kalian klik yang ketiga, bayangannya aktifkan, lalu warnanya kalian klik yang putih, ukurannya kalian naikkan jadi 20. Maaf, warnanya kita ubah jadi hitam aja teman-teman. Nah, kayak gitu. Oke, kita kembali, kita pergi di foto yang pertama, kita klik yang efek, kita klik tambahkan efek, kita masuk di distorsi atau warp. Nah, kita cari yang riak bundar, kita klik yang pengaturan standar. Nah, di frekuensi ini kalian kasih keyframe, lalu kalian atur jadi 7,75. Kalian geser ke kiri, lalu kalian tambah keyframe lagi, kalian atur ke 0, kalian geser ke kanan. Oke, kita masuk di radius, kita fullkan. Nah, kalau udah di sini efeknya kita klik, lalu kita klik salin efek, dan kita tempel di efek yang di foto yang kedua. Balik layarnya yang ini kita hapus saja. Nah, kalau udah kalian ulang-ulang aja terus di foto-foto selanjutnya yang kayak awal tadi. Nah, aku mau jeda karena durasinya terlalu panjang nanti. Oke teman-teman, jadi di sini aku udah selesai nerapinya. Lalu kalian potong-potong foto yang di bawah ini.
Oke, kalau udah selesai kita masuk di foto pertama, foto yang di bawah ini yang di detik 909. Kalian klik, lalu kalian tambahin efek, kalian masuk di warna dan cahaya, lalu kalian cari yang rise, lalu yang dipanjang kalian kasih keyframe, kalian geser ke kiri, lalu kalian kasih keyframe lagi, kalian ubah ke 0,51, kita geser ke kanan. Oke, kita masuk di intensitas, kalian fullin, lalu kita masuk di threshold, kita setting 0,06. Oke, kalau udah kita kembali ke atas, kita klik yang tengah, yang X kita setting 12, lalu yang Y kita setting 650. Oke, jadi nanti hasilnya bakalan kayak gini, gak ada cahaya dari bawah. Nah, lalu kita klik yang titik 3 ini, kalian klik yang salin efek, lalu kalian tempelkan di foto yang di bawah ini. Oke, kalau udah selesai, kalian beralih di foto yang double-double. Nah, foto yang atas ini kalian potong-potong aja sesuai bitnya. Oke, kayak gini, kalian rapiin aja. Nah, gitu, kalian potong-potong terus aja foto-foto selanjutnya, oke? Oke, kalau udah di sini kalian masuk di foto yang pertama, kalian klik yang efek, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di move dan transform, kalian klik yang ombang-ambing, lalu kalian klik yang pengaturan standar. Nah, di sudut kalian atur jadi negatif 90 derajat. Oke, kalau udah di frekuensi kita kasih 1,20. Lalu kalian masuk ke magnitude, kasih keyframe, kalian geser ke kanan, kasih keyframe lagi, kalian atur jadi 200. Oke, kita masuk ke kurva, kita masuk ke kurva 3, lalu kita geser segini. Oke, kalau udah kita masuk ke efek, kita pilih warna dan cahaya, lalu pilih yang paparan gamma. Nah, di exposure kita kasih keyframe, kita geser ke kanan, lalu kita kasih keyframe lagi, kita atur 1,10. Oke, kalau udah kita masuk ke kurva 3. Nah, di sini kita naikin setengah. Lalu kita masuk ke efek lagi, kita klik tambah efek, kita masuk ke blur, lalu kalian cari yang buram gerak. Oke, kalau udah kalian salin efeknya. Oke, yang terakhir kalian masukin mentahan video overlay. Lalu di sini volumenya kita nolin aja, lalu kita ke bawahin, lalu kita klik video overlay-nya, kita klik yang blending dan opacity. Oke, di sini kita klik yang cerahkan, lalu kita klik yang screen. Oke, jadi kayak gini. Ini kita nggak usah puter aja karena nanti bakal nge-lag, kita langsung ekspor aja. Oke, segini aja video-video dari aku. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.